Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosen Alfatek, NIM 2302 1070 373, dan saya akan mempresentasikan media pembelajaran dan fungsi dan manfaatnya. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menunjang proses pembelajaran, mulai dari buku hingga perangkat elektronik. Fungsinya untuk memvisualisasikan materi yang sulit dipahami secara verbal. Pengertian media dan pembelajaran. Menurut Haji Malik, segala sesuatu yang menyalurkan pesan dan merangsang perhatian. Yang kedua yaitu menurut dari Gerlach dan Early, yang berarti alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menyusun informasi. Yang terakhir, menurut dari Latuheru, bahan, alat, atau teknik untuk interaksi guru dan siswa. Fungsi media dan pembelajaran. Fungsi atensi, menarik perhatian. Yang kedua itu fungsi afektif, memberikan kenyamanan saat belajar, sehingga siswa yang akan belajar tadi merasa nyaman ketika belajar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, mempermudah pemahaman dan ingatan, sehingga siswa tersebut bukan hanya mendengarkan saja tetapi memahami materi yang dijelaskan, baik itu di kelas maupun sudah di luar kelas nanti. Yang terakhir itu fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang lemah dalam menerima pembelajaran, yang mana di setiap pembelajaran pasti ada yang namanya siswa yang susah untuk memahami sebuah materi. Nah, disitulah kita mempunyai peran untuk membantu siswa tersebut supaya bisa memahami materi yang tadi. Yang kedua itu fungsi umum media pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian, membuat suasana kelas lebih segar dan siswa lebih berkonsentrasi. Nah, agar siswa lebih segar, diharuskan kelas tersebut harus bersih dari sesuatu yang mengganggu, seperti ada bau-baunya kotoran, bau-bau yang menyengat, ada banyaknya sampah. Nah, yang perihal seperti itulah kita harus membersihkan sehingga terciptalah lingkungan yang nyaman untuk belajar dan siswa pun berkonsentrasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu memperjelas pesan, menjelaskan konsep abstrak dengan visualisasi. Dan yang terakhir itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Nah, manfaat media pembelajaran. Dari segi guru mempermudah menjelaskan materi rumit dan bervariasi. Nah, di sini peran guru yaitu menjelaskan suatu materi yang akan dijelaskan kepada siswa nanti. Nah, kita harus menjelaskan sesuai yang tertera pada sumbernya. Dan yang kedua yaitu siswa lebih memahami materi dan meningkatkan kualitas belajar. Dan yang terakhir yaitu efisiensi waktu dan tenaga dalam proses belajar mengajar. Di setiap pembelajaran pasti ada batasan waktu, seperti contoh pelajaran bahasa Arab. Di RPS-nya itu tertera waktu pembelajarannya yaitu 2 jam. Jadi kita harus mengefisiensikan waktu tersebut. Sebagai contoh, kita bagi 3 bagian waktu, seperti 15 menit kayak pengenalan materi, motivasi materi. Nah, yang kedua yaitu inti dari pembelajaran. Jadi kita harus menjelaskan pembelajaran yang lebih detail. Dan yang terakhir itu penutupan. Nah, biasa penutupan ini kita harus mengetahui bahwa murid itu ada yang paham atau belum paham. Jadi kita harus mengevaluasi murid tersebut. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik media pembelajaran. Yang pertama dari visual, media yang hanya dapat dilihat. Contoh dari visual. Yang kedua yaitu audio, media yang hanya dapat didengar. Yang
Nah, biasanya audio ini hanya berlaku pada siswa yang tunarungu, yaitu mempunyai kekurangan pada pendengaran. Dan yang ketiga yaitu audio visual, media kombinasi audio dan visual. Dan yang terakhir itu multimedia, media merangsang semua indera, baik itu penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kriteria pemilihan media. Yang pertama itu tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga karakteristik memperhatikan karakteristik media. Yang terakhir yaitu alternatif, mempertimbangkan alternatif media lain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, media pembelajaran penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa, yang mana tiap siswa mempunyai karakteristiknya masing-masing. Seperti contoh, dia lebih mudah paham ketika dia melihat atau pembelajaran yang terarah ke visual, kayak melihat secara langsung. Nah, ada juga siswa yang mudah paham ketika dia membaca dan lain sebagainya. Dengan media yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan, sehingga para siswa tersebut bisa memahami dan memperkembangkan ilmu tersebut di kehidupannya. Cukup sekian, cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.